Yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tanda lonceng. Ketika pemerintah menetapkan Idul Adha di Indonesia ini tanggal 10 hari Minggu. Nah, sedangkan di Makkah wukuf itu hari Jumat tanggal 8. Nah, itu artinya kita akan berbeda dengan Saudi. Nah, kemungkinannya begitu karena wukufnya di Saudi itu hari Jumat. Nah, sementara pemerintah menetapkan Idul Adha-nya hari Minggu, itu artinya kita puasa Arafahnya nanti hari Sabtu ketika orang di Makkah sudah 10 Zulhijjah. Nah, masyarakat ini bingung nih, kita mau yang mana nih? Kalau Muhammadiyah sudah menetapkan itu tanggal hari Sabtu ya, Lebarannya atau Idul Adha-nya hari Sabtu. Nah, sementara kita nanti hari Minggu, dan dampaknya juga tidak sederhana. Itu pada penyembelihan hewan korban juga berdampak, karena syarat hewan korban itu disembelih harus salat Id dulu bagi peserta korban. Yang belum salat Id, dia belum boleh menyembelih hewan korbannya. Dulu korban itu sendiri-sendiri. Jadi kapan kita salat Id, berarti kita sembelih hewan kita sendiri. Sekarang kita berkelompok, satu sapi 7 orang. Saya satu kelompok dengan orang yang salatnya hari Sabtu, saya salatnya hari Minggu. Tentu dia sembelih hewannya hari Sabtu itu, ya Pak. Kalau dia sembelih hewannya hari Sabtu, korban saya batal. Karena kata Nabi, man zabaha qabla shalah, siapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum dia salat Id, falyazbah syatan makanaha, ganti kembali, harus disembelih kembali. Kan tidak sederhana juga dampaknya ya. Yas'alunaka anil ahillah kul hiya mawaqitul linnas wal hajj. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang hilal. Hilal itu awal bulan. Katakanlah hilal itu penentu waktu ibadah dan haji. Jadi mulai puasa, mulai Syawal, Lebaran, Idul Fitri, mulai haji, termasuk mulai 1 Zulhijjah, itu ditentukan oleh hilal. Semua mazhab sepakat, semua ulama sepakat, hilal itulah penentu tanggal 1. Perbedaan itu muncul dalam metode untuk menentukan hilal itu. Jadi perbedaannya muncul pada metode menentukan hilal. Ada yang menggunakan ru'yah namanya, melihat dengan mata kepala. Ada yang menggunakan metode hisab namanya, perhitungan perjalanan matahari dan bulan. Kenapa bisa beda metode yang digunakan? Karena Allah juga memberi ruang kita berbeda dalam menggunakan metode. Di mana perbedaan itu munculnya? Dalam memahami surat Al-Baqarah 185. Bapak Ibu kalau baca Al-Baqarah 185, di situ kata Allah, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapa yang menyaksikan bulan, maka mulailah berpuasa. Siapa yang menyaksikan bulan, maka mulailah berhari raya. Nah, Allah tidak menggunakan melihat, tapi menyaksikan. Bahasanya syahidah. Allah tidak mengatakan faman ra'a minkum syahra, tapi faman syahida minkumus syahra. Kalau Allah menggunakan kata ra'a, ya mungkin bisa berhenti kita berbeda pendapat.
Tapi kalau syahida, karena syahida itu maknanya menyaksikan. Karena itu saksi di dalam bahasa Al-Quran disebut syahid namanya. Saksi itu syahid namanya. Dan saksi itu di dalam Al-Quran, syahid, ada dua jenisnya. Ada saksi TKP, saksi yang melihat kejadian di tempat perkara dengan mata kepala mereka. Itu saksi TKP namanya. Misal melihat dengan mata. Tapi saksi itu ada juga saksi ahli namanya. Apa tuh saksi ahli? Dia tidak melihat kejadian dengan mata kepala, tapi dia melihatnya dengan analisis, dengan ilmu. Di mana kata ini muncul di surat Yusuf ayat 26. Kan Nabi Yusuf dituduh hendak memperkosa Zulekha, gitu ya. Yusuf tidak mau dituduh begitu karena dia tidak ada dia memperkosa. Saksi tidak ada yang melihat karena pintu semua terkunci. Ya, tidak ada yang melihat karena semua pintu terkunci. Yang ada hanya Yusuf dan Zulekha. Bagaimana caranya? Kata Allah, wa syahida syahidun min ahliha. Bersaksilah seorang saksi dari keluarga Zulekha. Apa kesaksian orang ini? Jika baju Yusuf sobek dari depan, Yusuf salah. Jika baju Yusuf sobek dari belakang, Zulekha salah, berarti Zulekha yang mengejar. Kalau dari depan, berarti Yusuf hendak memperkosa, Zulekha membela diri. Kan begitu logikanya. Apakah yang orang ini melihat kejadian dengan matanya? Tidak. Konon saksi itu seorang bayi kabarnya. Seorang bayi yang masih di ayunan. Ya, karena kalau bayi kan dia tidak bisa bohong, Pak. Kalau orang tua banyak pendutur, Pak. Kalau anak ketik kok jarang penduturnya. Ya, Pak, ya anak ketik kok tidak bisa berdutur loh, Pak. Nya jujur, polos. Maka saksi itu seorang bayi. Ya, Pak. Maka ada cerita, Pak, di kampung apa? Paiman doa, dibawa lah anak paiman doa, sadang makan, tak kantui apaknya, kadang kantui apaknya. Dia apaknya ingin menyelamatkan itu, dua anaknya kantui kecek kanak. Kecek anaknya apak mah. Nah, jadi kalau anak ketik kan tak bisa berutuk aja loh, Pak. Nyo keindak-indak aja, Pak, yo dia. Maka saksi Nabi Yusuf itu seorang bayi. Nah, tapi saksi itu disebut syahid juga. Wa syahida syahidun min ahliha. Saksi apa namanya tadi? Saksi ahli. Dia tidak melihat Yusuf mengejar atau dikejar, tapi dia melihat saja baju sebagai barang bukti. Nah, karena itu ketika Allah menggunakan kata syahidah, faman syahida minkumus syahra, artinya melihat bulan bisa dengan mata kepala yang saksi TKP tadi, bisa dengan ilmu yang saksi ahli tadi. Metode ru'yah itu menggunakan saksi TKP namanya. Dengan lihat di lokasi tertentu. Nampak bulan, dia tentukan satu Ramadan atau satu Syawal atau satu Zulhijjah besok atau hari itu ketika bulan tampak, dia juga benar karena menggunakan ayat itu, faman syahida minkumus syahr. Yang dilakukan Muhammadiyah setahun kemudian, setahun yang lalu dia sudah tahu kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal, kapan satu Zulhijjah. Sejak setahun yang lalu dia sudah menetapkan itu. Kenapa? Dia menggunakan perhitungan, ilmu pengetahuan, dan itu juga masuk kepada kategori syahidah. Jadi Muhammadiyah benar menggunakan metode hisab karena syahidah juga. NU benar dalam menggunakan metode ru'yah, syahidah juga namanya. Tapi masalahnya Ustaz, kita kan beda dengan Saudi. Saudi kan sudah wukuf,
Kok kita belum puasa Arafah juga? Ya masalahnya di situ. Saudi kan sudah wukuf tuh. Kita kan belum puasa Arafah. Harus kan wukuf, mereka kita puasa Arafah. Begini, puasa Arafah ini Bapak Ibu tidak terkait dengan ada tidak adanya wukuf. Jadi puasa Arafah itu bukan, tidak ada kaitannya dengan wukuf atau tidak wukuf. Karena hadis Nabi begini bunyinya, hadis Muslim. Siyamu yaumi Arafah yukaffiru as-sanah allati qablah wasanah allati ba'dah. Puasa hari Arafah menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nabi menyebutkan puasa hari Arafah. Hari Arafah ya. Hari Arafah itu disepakati tanggal 9 Zulhijjah. Dimanapun kita tanggal 9 Zulhijjah, berarti kita hari Arafah di situ. Ada tidak ada wukuf? Tidak ada urusan. Boleh tidak orang tidak ada wukuf? Boleh. Misal terjadi perang dunia, laut, darat, udara tidak bisa jalan, orang berkecamuk, haji kosong tahun itu, tutup, tidak ada wukuf kan? Boleh tidak puasa Arafah? Masih ada tidak puasa Arafah? Masih, karena puasa Arafah tanggal 9, dimanapun kita tanggal 9, di situ kita puasa Arafah. Begini, Saudi kan sudah wukuf Ustaz. Dalam menentukan awal bulan, kita tidak boleh berpatokkan ke Saudi. Kenapa Saudi negeri barat, kita negeri timur? Yang benar itu Saudi yang berpatokkan ke kita. Karena malam kita lebih dulu dari mereka 5 atau 4 jam. Begini aturannya dalam ilmu fikih, dalam ilmu falak. Ketika matahari terbenam di sini, kan kita 4 jam malamnya duluan. Saat matahari terbenam di Indonesia, boleh jadi hilal belum terlihat karena masih di bawah. Tapi setelah 5 jam dia berjalan ke sana, terbenam matahari di Saudi, hilal tampak di sana karena sudah di atas ufuk. Maka Saudi tanggal 1, kita belum tanggal 1, kita tanggal 30. Berarti dulu mereka tanggal 1 dari kita. Benar, tidak apa-apa. Karena kita malamnya duluan dari mereka. Boleh jadi saat matahari terbenam di sini, hilal belum tampak di sini karena masih di bawah. Tapi setelah 5 jam dia berjalan ke arah barat, nanti terbenam matahari di sana, hilal sudah tampak di sana, 1 di sana. Di sini belum 1. Boleh jadi di sini di sana 1 Zulhijjah, kita belum, kita masih Zulkaidah. Kata tanggal 9 di sana, kita masih tanggal 8. Tanggal 10 di sana, kita masih tanggal 9 di sini. Itu boleh. Yang wajib itu orang Saudi yang berpatokkan ke Indonesia. Artinya bila hilal tampak di Indonesia, pasti hilal terlihat di Saudi. Orang Saudi tidak perlu lihat hilal lagi, karena ada pasti tinggi hilal di sana. Sama dengan ini, Papua dengan kita beda 2 jam malamnya, enak. Boleh jadi ketika matahari terbenam di Papua, hilal belum tampak. Tapi 2 jam kemudian di sini terbenam matahari, tampak hilal di sini. Sumatera 1 Syawal, 1 Zulhijjah, 1 Ramadan, Papua belum tanggal 1. Boleh jadi kita Sumatera dulu puasa dari Papua. Dulu ya Idul Adha dari Papua. Boleh, boleh. Karena memang malam kita tidak sama dan munculnya hilal bisa berbeda. Jadi kita ini tidak boleh berpatokkan ibadah ke Saudi. Yang mesti itu orang Saudi wajib berpatokkan ke sini. Karena kita negeri yang di sebelah timur, mereka negeri yang di sebelah barat. Waktu yang di sebelah barat wajib mengikut ke yang sebelah timur. Jadi yang salat idnya hari Sabtu, bersabarlah menunggu hari Minggu menyembelih hewan, supaya tidak masalah kawan kita yang salat idnya hari Minggu. Ya sebenarnya Bapak Ibu,
kita ini memang demokrasi. Kita bukan negara kerajaan. Kalau negara kerajaan aman, panggil itu semua ormas, semua apa, kita tetapkan satu metode saja di Indonesia. Misalnya kita pakai metode hisab, selesai. Kalau hisab satu metode kan satu putusan, ketuk palu. Seperti di Saudi, seperti negara-negara yang punya mufti tunggal, ya sudah. Sebenarnya kalau duduk bersama bisa saja, duduk NU, duduk Muhammadiyah, duduk semua. Sekarang kita sepakati presentasi dulu. Metode hisab apa kelemahannya, apa kekurangannya, apa kelebihannya. Metode ru'yah apa kekurangan. Sekarang kita pilih mana yang paling baik untuk supaya kita bersama. Sayang kau yang tidak bisa. Ini yang tidak bisa. Selama metodenya tetap berbeda, hasil akan terus berbeda sampai hari kiamat. Nah, saya berharap metodenya satukan saja. Ya. Nah, cuma kan tidak bisa, karena ijtihad orang bisa berbeda. Ya, kalau berbeda konsekuensinya kita begitu. Hari rayanya bisa di satu masjid 2 kali. Ya, kalau di negara Saudi tidak terjadi begini, mungkin di Malaysia juga tidak terjadi begini, karena semua diatur oleh negara dan harus ikut ke satu pendapat. Karena kita memilih demokrasi, konsekuensinya itu. Sebenarnya kalau metodenya satu, hasilnya satu. Yang penting itu menyatukan metode. Itu misalnya dalam salat kita milih satu, sepakat. Padahal dalam salat itu ketentuannya ru'yah juga. Salat subuh, kapan mulai kita salat subuh diperintahkan Nabi? Bila terbit fajar. Tak alarm berbunyi lah Pak. Fajar. Apa itu fajar? Lihat benang di atas langit yang seperti ekor kuda. Kalau nampak benang putih membelah langit, kamu azan. Pakai mata tak Pak? Pakai mata. Itu perintah Nabi itu Pak. Waktu zuhur, kapan waktu salat zuhur? Matahari sudah condong ke arah barat sedikit, sampai bayang-bayang sepanjang badan. Tagak Bapak Ibu, uku bayang-bayang lasamu, yo badan panjangnya, itulah habis zuhur tu. Pakai ru'yah nak? Pakai mata. Asar, kapan waktu asar? Setelah bayang-bayang panjangnya melebihi benda, sampai terbenam matahari. Ya tu? Pakai mata tak? Pakai mata. Maghrib kapan? Terbenam matahari sampai hilangnya safak yang merah. Pakai mata tak? Ya pakai mata, safak merah kan dilihat. Isya juga pakai mata, hilang safak yang merah sampai terbit fajar. Jadi waktu salat tu sebenarnya pakai ru'yah Pak, tapi kita sepakat saja hisab tu alarm berbunyi. Bakuk puasa nak mu betul. Bakuk Idul Adha nak mu betul. Itu kan yang aneh waktu Pak. Di salat tu sepakat pakai hisab. Sehingga tak ada beda-beda orang mau kata lupa azan sebenarnya. Beda. Inilah kadang-kadang saya ini Bapak Ibu agak prihatin ya. Kenapa kok kita ini tidak mau bersatu? Padahal dalam salat kita bersatu. Sepakat kita menggunakan satu metode hisab. Saya tidak melihat Pak ada orang azan mencari matahari dulu. Tak pernah. Selalu alarm saja patokannya. Tapi tidak apa-apalah Bapak Ibu, konsekuensi kita berdemokrasi begitu. Nah, saya tidak tahu nih Bapak Ibu, di sini salatnya bagaimana nih? Sabtu atau Minggu? Nanti musyawarah lah. Ada masalah. Makanya saya bilang tadi Bapak Ibu, karena dua-duanya benar secara metodologi, merujuk ke ayat yang sama, kita sepakati saja. Soal patuh kepada pemerintah ini kan yang patuh juga tidak apa-apa kan, selama tidak maksiat kita patuh pemerintah. Tapi kalau kita tidak ikut bukan berarti kita tidak patuh. Jangan dibilang pula yang hari raya hari Sabtu tidak patuh pemerintah, karena kepatuhan kepada pemerintah itu tidak mutlak. Itu makanya ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Tidak ada ati-nya di ulil amri. Ati Allah pakai ati-u, ati Rasul ati-u, wa ulil amri tidak ada ati ulil amri. Apa artinya? Taat pada Allah mutlak, taat pada Rasul mutlak,
taat pada ulil amri pilihan kita. Kalau kita punya dalil argumentasi yang berbeda dengan pemerintah, kita boleh tak patuh. Bukan berarti kita membangkang, kita ikut ya apa yang menurut kita lebih kuat. Jadi pemerintah itu tidak mutlak harus diikuti. Jangan dibilang pula yang lebarannya hari Sabtu itu membangkang. Jangan. Kecuali Allah mengatakan atiullah wa atiur rasul wa atiu ulil amri, ya baru. Tapi atiu untuk ulil amri tidak ada. Ulil amri saja, atiu Allah ya, atiu rasul ya, pakai atiu. Jadi patuh pemerintah itu tidak mutlak. Kita bisa berbeda dengan pemerintah, boleh selama kita punya dalil, punya argumentasi, punya hujah. Itu pemerintah berijtihad, kita juga berijtihad. Kalau berijtihad itu sama nilainya, yang salah pahala 1, yang benar pahala 2. Tidak ada yang salah. Cuman saya itu lebih senang andai ini semua ormas duduk bersatu, sepakati saja satu metode. Aha. Selama metodenya berbeda, tetap hasilnya akan berbeda terus. Itu saja yang saya memang agak kecewa juga. Kenapa metodenya tidak pada bisa disatukan? Itu dalilnya juga ada. Jadi masing-masing punya dalil, maka saya katakan ijtihad itu selevel. Tidak ada ijtihad mengungguli ijtihad yang lain. Nah, kita saja yang memilih lagi mana menurut kita yang lebih nyaman, yang lebih kuat. Maka diserahkan ke kita. Karena dua-duanya benar merujuk ke ayat yang sama, dan Allah memang memberikan ruang berbeda. Andai ayat 185 tadi bunyinya begini, Pak. Faman ra'a bi'ainaihi al-hilal. Siapa yang melihat dengan mata kepalanya hilal. Kalau begitu bunyi ayat, Pak, selesai kita, Pak. Tapi Allah tidak begitu menyebut ayatnya, Pak. Siapa yang menyaksikan bulan lagi, Pak, tidak hilal. Makanya ada orang lah tampak kadang bulan baru dimulai. Karena Allah menyebutkan bulan tidak hilal lah. Betul? Siapa yang menyaksikan bulan, bukan hilal. Jadi Allah itu memang maha bijak. Allah berikan kita ruang berbeda. Yang salat idnya hari Sabtu masuk surga. Yang salat idnya hari Minggu masuk surga. Yang tidak salat id, dia masuk surga juga selama salat 5 waktu. Ya kan, salat itu sunat, Pak. Selama dia salat 5 waktu masuk surga juga tuh. Yang tidak salat id. Cuman kita kan ingin kebersamaan. Yang namanya id, berhari raya tuh enaknya bersama-sama.